Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak ya untuk energi general, karir, keuangan dan juga percintaan untuk zodiak Gemini periode Agustus 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Gemini. So bisa cocok, bisa enggak ya? Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku tarik energi generalnya dulu. Energi general Gemini di bulan Agustus. Yap, ada hunger. Gemini di bulan Agustus, kamu tuh kayak akan selalu haus dan lapar akan aktivitas, kegiatan, kesibukan. Jadi kayaknya kamu kalau nggak ada kegiatan gabut tuh nggak bisa. Kamu akan selalu mencari kesibukan dan kegiatan. Ya. Oke, aku ambil yang jumping. Ada frustration ya, mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai harapan, nggak sesuai rencanamu, nggak mencapai apa yang kamu targetkan, atau ada rencana-rencana yang ternyata harus berubah, harus postpone atau harus bahkan tercancel, atau mungkin aja ada rejection ya, entah di sini dalam hal percintaan, keuangan, pekerjaan. Nah, ini yang membuat ya mungkin di bulan Agustus ada fase-fase dimana kamu jadi agak-agak frustasi gitu. Nah, nanti kita akan sinkronkan ya frustrationnya frustrationnya ini di karir atau keuangan atau percintaan ya. Nanti kita coba sinkronkan. Oke, ada fear, ada perasaan takut, khawatir atau insecure. Nah, ini jadi saling berkaitan ya sama frustration ya. Yuk kita lanjut dulu. Nanti kita akan bedah lagi dengan dari keuangan, percintaan sama karir. Di situ nanti akan kejawab sehingga kamu bisa antisipasi. Jadi kalau ada readingan yang mungkin energinya negatif atau nggak sesuai harapan, jangan baper. Jadikan sebagai warning gitu ya, supaya kamu siapkan diri, supaya kamu bisa antisipasi. Oke, jadi kamu bisa siapkan plan B gitu loh. Seandainya plan A kamu ternyata nggak berhasil. Oke. Di sini ada caution, jadi mungkin akan ada warning, peringatan terkait dengan keuangan, karir. Jadi misalkan karir gitu ya, mungkin kayak akan ingat loh, kamu kalau nggak target bulan ini nanti ada sanksi. Misal, ingat loh kalau laporanmu bulan ini nggak selesai, nanti kamu kena SP misal. Atau berkaitan sama bisnis kamu ya, ini perizinan dan lain sebagainya harus beres, karena kalau nggak kamu bakalan lalalala. Nah ini ya ada peringatan-peringatan gitulah ya. Misal kalau di dalam pekerjaan, nah, nanti kita akan cek di pekerjaan, keuangan atau percintaan. Oke. Movement. Aku rasa di bulan Agustus Gemini akan banyak aktivitas yang sifatnya kamu tuh mobile ya, bahkan mungkin traveling. Nah, travelingnya ini dalam urusan apa? Kita cek lagi. Oke, kita lanjut untuk karir ya. Karir Gemini di bulan Agustus. Ya. Ada the heart ya. Walaupun di sini ada energi frustasi, ketakutan, kekhawatiran, peringatan, tapi ternyata di pekerjaan kamu satu sisi ada kok hal-hal yang sesuai dengan harapan kamu, atau pekerjaan yang kamu lakukan ini memang sesuai dengan minat dan bakat kamu gitu, sehingga kamu ngejalaninya tuh enjoy. Oke. Ada the anchor, jadi kayak sekalipun hambatan ada, kamu bertemu dengan apa, ada hambatan yang kamu temui, atau ada masalah, atau ada hal-hal yang nggak sesuai harapan, tapi di bulan Agustus ya, kamu tuh kayak tetap posisimu tuh masih kuat gitu ya, masih dipertahankan untuk bekerja atau berkarir
atau membuka usaha yang sama, atau berkarir bekerja di tempat yang sama. Oke, The Garden. Bakal ada banyak meeting, pertemuan atau gathering gitu ya yang kamu hadiri di bulan Agustus terkait dengan pekerjaan kamu ya. Oke, nah ternyata benar di sini ada mountain. Jadi rasa frustasi, insecure, ya fear, ketakutan, dan peringatan-peringatan ini ternyata benar terkait dengan pekerjaan ya. Jadi aku rasa memang sih bakal ada hambatan ya. Gunung ini kan hambatan. Nah di situ nanti kamu kayak akan mendapatkan peringatan nih, kamu harus bisa kelarin ini, kamu harus bisa selesaiin ini, kamu harus bisa mencapai target. Nah ini mungkin yang sempat bikin kamu jadi agak frustasi gitu ya, jadi agak insecure, jadi agak galau ya. Oke, kita lanjut lagi. Yap, ada The Lilies ya. Walaupun satu sisi memang ada hambatan ya, ibaratnya sebesar gunung, tetapi di satu sisi yang lain ya, ada kok beberapa pekerjaan yang akhirnya bisa kamu selesaikan dengan baik gitu. Oke, nah kita lanjut untuk keuangan ya. Keuangan Gemini di bulan Agustus. Ya, Four of Button. Keuangan stabil sih ya. So far kalau aku lihat dari energi Four of Button ini ada kebahagiaan ya, yang artinya apa yang menjadi hak kamu ya bisa kamu miliki gitu loh. Misal semacam fee, bonus, gaji ya, apapun yang memang itu hasil dari pekerjaan kamu atau hak kamu, atau mungkin ada seseorang yang menjanjikan gitu ya untuk mensupport keuangan. Nah di bulan Agustus ya bisa kamu terima gitu. Makanya di sini dalam keuangan ini ada energi happy. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada The World di sini. Aku rasa ini sinkron dengan movement ya. Jadi mungkin kamu akan banyak pengeluaran terkait dengan aktivitas traveling kamu ya. Traveling ini aku rasa bukan karena pekerjaan ya, karena di kartu energi karir nih nggak terlihat kartu tentang traveling, tapi di sini ada movement. Jadi kayak ya mungkin ada tentang pekerjaan gitu ya, beberapa dari Gemini gitu. Tapi sebagian besar kayaknya ya memang ini keinginan kamu sendiri gitu ya untuk traveling, sehingga ya kayaknya duitmu akan banyak keluar ke situ ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Page of Coin. Ya memang di sini ada happiness ya terkait dengan keuangan kamu, dimana apa yang menjadi hak kamu atau apa yang dijanjikan akhirnya bisa kamu miliki ya. Tapi karena pengeluaran kamu pun juga banyak, terutama untuk keperluan traveling, kayaknya juga kamu di sini masih belum bisa menyimpan atau menabung yang semestinya gitu ya. Mungkin kalau biasanya kamu menabung mungkin tiap bulannya 1 juta gitu. Nah ternyata di bulan Agustus masih belum bisa, mungkin ya hanya menyisihkan sedikit aja, mungkin 300, 500 gitu. Oke ya. Nine of Button nih ya. Ada situasi dimana karena kamu akan banyak pengeluaran untuk keperluan traveling ya, akhirnya kayak gini, di akhir-akhir bulan kamu ngejaga gitu, aku nggak mau keluar duit lagi nih, kemarin udah habis-habisan nih buat traveling, bahkan aku nggak bisa nabung yang seperti biasanya. Jadi di akhir bulan udah aku anteng aja, aku diem aja gitu ya. Bahkan jika ada keinginan untuk membeli sesuatu, aku tahan dulu ya. Atau mungkin kalau untuk ada penawaran join bisnis atau invest yang intinya ngeluarin duit, ya kayaknya bakal kamu tahan dulu gitu loh.
Oke, kita lihat satu lagi. Ya, King of Cup. Sebenarnya di akhir bulan ada rezeki yang kembali mengalir ya. Jadi setelah kamu jalani ya, di 1 bulan itu ada banyak pengeluaran, terutama yang berkaitan dengan aktivitas traveling kamu, sehingga kayak kamu nggak bisa nabung yang seperti biasanya. Terus kayak di akhir bulan udah kamu akhirnya kayak sengaja udah jaga gawang aja, aku tahan-tahan aja meskipun aku pingin ini itu ya. Nah, di akhir bulan di sini kamu dapat rezeki ya. Kalau misalkan kamu lagi deket sama seseorang, kayaknya ada seseorang yang kasih kamu support finansial nih ya. King of Cup, energinya maskulin, usianya udah matang ya, bisa jadi di atas kamu atau di atas 40 tahun gitu ya. Kelihatan sih sosoknya friendly gitu ya, ramah. Terus dia seseorang yang mudah beradaptasi di lingkungan manapun dan dengan siapapun gitu ya. Ini mungkin bisa pasangan, mungkin bisa gebetan, atau bisa juga seseorang yang memberikan kamu sebuah peluang. Jadi di situ kamu bisa menghasilkan uang dari situ. Oke, nah lanjut ya untuk percintaan Gemini di bulan Agustus. Yap, Hand of Cup. Oke, aku rasa ada seseorang yang mendekati kamu, tapi mungkin dia udah punya pasangan gitu. Jadi dia kayak gambling aja. Dia akan bilang dari awal bahwa dia udah punya pasangan. Nah, kalau kamu mau ya oke, kalau kamunya nggak mau ya udah. Ini kan aku cuman gambling gitu. I take a chance ya, I take a risk. Aku mengambil kesempatan, aku mengambil resiko. Ya mungkin jadi agak-agak manipulatif ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tuh ya, ada date. Ada seseorang invite kamu buat berkencan atau dating. Ini bisa pasanganmu ya, kalau Gemini punya pasangan, atau someone new, seseorang yang baru kenal gitu, atau kenalan baru gitu ya, atau seseorang yang lagi PDKT sama Gemini. Oke. Ya. Oke, addiction. Ada seseorang yang makin terobsesi dengan kamu, ya mungkin kayak makin mengontrol, makin posesif. Nah, ini bisa jadi pasanganmu, atau ya mungkin kamu ada HTS atau ada koneksi cinta segitiga ya. Biasanya hubungan-hubungan yang seperti itu ya, yang cenderung makin terobsesi, karena kan nggak ada status gitu, atau nggak bisa memiliki, jadi cenderung jadi lebih terobsesi ya. Ya mungkin nggak semua ya, beberapa Gemini bisa jadi ya ini pasanganmu sendiri. Oke. Yap, ascending. Wow, preparing for union. Jadi buat Gemini yang single, siapkan dirimu karena di bulan Agustus seseorang meminta kamu untuk menjadi pasangannya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Yap, heartbroken. Nah, ini ya, aku rasa di sini kejawab. Jadi di sini dari energi generalnya kan ada frustration and fear. Selain di pekerjaan ada hambatan ya yang membuat kamu jadi sedikit frustasi, ternyata ada masalah di percintaan juga ya. Mungkin beberapa Gemini sempat kamu ada konflik dengan seseorang ya, yang bikin kamu tuh jadi sedih gitu ya, jadi sedih, jadi kecewa, sakit hati, jadi galau gitu. Makanya energi kamu ada fear, ada frustration ya. Tapi kalau untuk yang single ya persiapkan dirimu untuk union ya. Dan
Ya mungkin aja heartbroken ini untuk yang berpasangan, atau mungkin kamu punya HTS atau FWB gitu ya, atau tripartite connection ya, cinta segitiga. Tapi nggak sampai putus atau pisah sih ya, hanya ada rasa sedih aja gitu, sedih, kecewa gitu kan, merasa kehilangan ya. Oke, next kita lanjut untuk pesan romance angel untuk percintaan Gemini di bulan Agustus. Let go of control issue. Ketika ada masalah yang terjadi, makanya di sini ada feeling sad, feeling lost ya, deeply hurt, break up. Nah, di sini romance angel berpesan ya, jangan terlalu memaksakan diri untuk menyelesaikannya, karena semesta yang akan membantumu untuk apa ya istilahnya itu, situasi itu akan membaik dengan sendirinya ya ketika kamu udah surrender gitu. Jadi semakin kamu memaksakan diri untuk menyelesaikan ya, ketika kedua belah pihak masih sama-sama ego, nggak akan selesai gitu. Tapi ketika kamu oh ya udahlah surrender, kalau memang dia masih bisa sama aku ya iya ayo, kalau enggak ya udah. Nah di sini nanti masalah kamu itu kayak ya udah akan reda dengan sendirinya ya, semesta yang membantu. Oke, retreat. Nah, aku rasa kenapa di sini ada heartbroken, ada frustration, ada fear ya. Ternyata ketahuan ya, lebih ke masalah percintaan. Kalau pekerjaan sih ada, tapi nggak terlalu berat ya. Meskipun di sini ada mountain ya, ada gunung, ada hambatan, tapi nggak terlalu berat gitu. Nah, di sini mungkin lebih ke percintaan ya, dimana mungkin ketika kamu berkonflik dengan seseorang ya, mau itu pasanganmu, HTS-anmu, atau mungkin cinta segitiga atau TTM gitu, dia cenderung menarik diri gitu. Ini yang membuat kamu jadi feeling lost ya, merasa kehilangan karena seseorang menarik diri. Nah makanya di sini ada let go of control issues ya, ada pesan udah biarin aja, nanti juga akan membaik dengan sendirinya, reda, luluh dengan sendirinya gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya. Free yourself. Nah ini seperti yang aku bilang tadi ya, ketika ada masalah terkadang semakin kita memaksa menyelesaikannya semakin runyam, karena masih sama-sama ego, masih sama-sama panas gitu kan. Tapi ketika kamu bebaskan dirimu ya, udah kamu surrender, ya sudah, masalah ini akan reda dengan sendirinya gitu loh ya. Oke Gemini, ini prediksi kalian di bulan Agustus. Jadi untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan ya. Beberapa mungkin ada yang negatif, jangan dibawa baper ya. Jangan jadi terus overthinking, tapi ambil, jadikan sebagai reminder. Jadi supaya kamu bisa mengantisipasi hati, mengantisipasi solusi gitu dan lain sebagainya ya. Oke Gemini, aku harap ini bisa resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.